Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Pelajaran kali ini adalah tentang mengenal huruf-huruf hijaiyah beserta tata cara penulisannya. Peraturannya adalah membaca dari kanan menuju ke kiri. Untuk itu, silahkan menyimak lantunan huruf-huruf hijaiyah berikut ini. Alifun ba, ta'un tha, jimun ha'un kha'un dal, dhalun ra, zayun sin, shinun sadun dadun ta, aynun ghain, fa'un qaf, kafun lamun mimun nun, ha'un waw, ya'un ya, hadhi huruful hija. Untuk mengetahui tata cara penulisannya, maka lihatlah gambar berikut. Alif. Alif tidak bisa menyambung kepada setelahnya. Alif ketika di tengah tidak bisa menyambung kepada setelahnya, namun bisa menyambung kepada sebelumnya. Di akhir, alif tertulis seperti itu. Huruf ba, ta, dan tha ketika di awal dia bisa menyambung kepada setelahnya. Ketika di tengah dia bisa menyambung kepada setelahnya juga kepada sebelumnya. Ketika di akhir, jika berharokat fathatain maka ditulis dengan alif. Huruf jim, ha, dan kho ketika di awal dapat menyambung kepada setelahnya. Ketika di tengah dia dapat menyambung kepada setelahnya dan sebelumnya. Ketika di akhir jika berharokat fathatain maka ditambah alif. Huruf dal dan zal ketika di awal tidak dapat menyambung kepada setelahnya. Ketika di tengah tidak dapat menyambung kepada setelahnya namun dapat menyambung kepada sebelumnya. Kemudian huruf ro dan zai ketika di awal tidak dapat menyambung kepada setelahnya. Ketika di tengah tidak dapat menyambung kepada setelahnya namun dapat menyambung kepada sebelumnya. Ketika di akhir jika berharokat fathatain maka ditambahkan alif. Huruf sin dan shin jika di awal dapat bersambung kepada setelahnya, di tengah dapat menyambung kepada setelahnya dan sebelumnya. Kalau di akhir jika berharokat fathatain maka ditambah alif. Huruf shad dan dhad ketika di awal dapat menyambung kepada setelahnya. Ketika di tengah dapat menyambung kepada setelahnya juga sebelumnya. Ketika di akhir ditambahkan alif jika berharokat fathatain. Huruf ta dan dha ketika di awal dapat menyambung kepada setelahnya. Ketika di tengah dapat menyambung kepada setelahnya juga sebelumnya. Ketika di akhir jika berharokat fathatain maka ditambahkan alif. Ain dan ghain ketika di awal dapat menyambung kepada setelahnya, ketika di tengah dapat menyambung kepada setelahnya dengan sebelumnya, dan begitu di akhir sama seperti huruf-huruf sebelumnya. Huruf fa dan qaf ketika di awal dapat menyambung kepada setelahnya, di tengah dapat menyambung kepada setelahnya dan sebelumnya. Bedakan antara fa di akhir dengan qaf di akhir. Huruf kaf ketika di awal dapat menyambung kepada setelahnya, jika di tengah dapat menyambung kepada setelahnya juga sebelumnya, ketika di akhir jika berharokat fathah dua fathah, maka diberikan alif. Huruf lam, jika di awal dapat menyambung kepada setelahnya, di tengah dapat menyambung kepada setelahnya juga sebelumnya, di akhir ditambahkan alif jika berharokat dua fathah atau fathatain. Huruf mim jika di awal dapat menyambung kepada setelahnya, jika di akhir dapat menyambung kepada setelahnya juga sebelumnya. Perhatikan perbedaan huruf mim di akhir dan itu hanya macam-macamnya saja. Huruf nun hampir sama menyerupai huruf ba, ta, dan tha, namun yang membedakan adalah huruf akhirnya. Dan jangan lupa jika berharokat dua fathah maka ditambahkan alif. Huruf H adalah huruf yang paling rumit ketika ditulis oleh orang-orang yang baru belajar. Maka perhatikanlah bagaimana penulisannya di awal, di tengah, dan di belakang. Huruf waw ketika di awal tidak dapat menyambung kepada setelahnya, di tengah pun sama tidak dapat menyambung kepada setelahnya, namun dapat menyambung kepada sebelumnya. Di akhir, seperti itu penulisannya.
Huruf ya ketika sendiri ditulis seperti itu, dan ketika di awal dan di tengah menyerupai huruf ba dan ta dan sa, namun di akhir cukup berbeda. Demikian pelajaran tentang mengenal huruf-huruf hijaiyah beserta penulisannya. Silahkan mempraktekkan dengan banyak di rumah masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.